Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Masih memaparkan matematika wajib, statistika dengan KD, persentil, dan aplikasi ukuran letak data. Selamat mengikuti. 3. Persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data terurut menjadi 100 bagian. Yang pertama kita bahas persentil data tunggal. Persentil KI dari data tunggal dirumuskan oleh PI merupakan nilai data ke I dikalikan N plus 1 dibagi 100. Atau PI sama dengan XI dikalikan N plus 1 dibagi 100. Jika nilai I dikalikan N plus 1 per 100 bukan merupakan bilangan bulat, maka PI menggunakan interpolasi linier sebagai berikut. Dimisalkan PI terletak di antara nilai data ke R dan nilai data ke R plus 1. Sehingga PI sama dengan XR ditambah D dikalikan XR plus 1 dikurangi XR. Dengan D merupakan nilai desimal dari hasil perhitungan I dikalikan N plus 1 dibagi 100. Contoh, tentukan persentil ke-37 dari data berikut. Oke ya, kita bahas. Kita jawab, data kita urutkan terlebih dahulu. Misalkan, ini ada duanya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian 3-nya ada 2, 1, 2. Kemudian 4-nya 1. 5-nya ada 3, 3. 6-nya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian 7-nya 1. Dan 8-nya ada 2. Oke. Sehingga kita hitung N-nya sama dengan 15. PI sama dengan XI dikalikan N plus 1 dibagi 100. Diperoleh P37, I-nya 37, sama dengan X37 ditambah 15 plus 1 dibagi 100. Sehingga diperoleh X-nya adalah 5,92. Artinya persentil ke-37 terletak di X 5,92 atau terletak di data ke-5 dan data ke-6, antara data ke-5 dan data ke-6. Data ke-5 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan data ke-6-nya adalah 4. Diperoleh X5 3. Kemudian D-nya adalah 0,92. Kemudian X6-nya tadi adalah 4. X5-nya adalah 3. Sehingga diperoleh 4 kurangi 3, 1 dikalikan 0,92 adalah 0,92 ditambah 3 sama dengan 3,92. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa persentil ke-37 sama dengan 3,92. Paham anak sekalian? Kita lanjutkan ya. Oke. Yang kedua adalah persentil data berkelompok. Persentil KI dari data berkelompok dirumuskan oleh PI sama dengan TB dari PI ditambah I per 100 dikalikan N dikurangi FKPI dibagi FPI dikalikan P. Keterangannya, PI merupakan persentil KI dari data berkelompok. TB PI sama dengan tepi bawah kelas PI.
dengan I-nya sama dengan 1, 2, 3, sampai 99. Dan FKPI merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas PI. FPI sama dengan frekuensi kelas PI. Dan P-nya merupakan panjang kelas. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh di lembar berikut ini. Kita bahas contoh yang pertama. Dari daftar distribusi frekuensi data berkelompok di samping, tentukan nilai dari persentil ke-16-nya dengan datanya seperti ini. Langkah pertama, kita cari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Masih ingat bagaimana cara mencari frekuensi kumulatifnya? 5, ini dari sini. 13 dari 5 tambah 8. 27 dari 13 ditambah 14. Dan seterusnya sampai pada frekuensi yang terakhir. Sehingga diperoleh angka 50. Artinya data sebanyak 50. Sedangkan persentil ke-16 terletak pada data ke-16 dibagi 100 dikalikan N sama dengan 8. Atau persentil 16 merupakan X8 yang terletak di sini. Kenapa? Karena data 1 sampai data 5 terletak pada interval pertama, sedangkan data ke-6 sampai dengan data ke-13 terletak pada interval ke-2. Dengan demikian, tepi bawahnya adalah 121,5. Dari batas bawah dikurangi setengah, diperoleh 121,5. Sedangkan frekuensi kumulatif sebelum adalah 5. Dan frekuensi pada 8 dan panjangnya adalah 5. Terus dengan persentil 16 sama dengan TB ditambah 16 per 100N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi pada dikalikan panjangnya diperoleh P16 sama dengan 121,5 ditambah 8 dikurangi 5 dibagi 8 dikalikan 5. Oke. Kemudian diperoleh P16 sama dengan 121,5 ditambah 3 per 8 dikalikan 5. Sehingga diperoleh P16 sama dengan 123,38 di sini. Paham ya? Kita lanjut. Kita bahas contoh yang kedua. Tentukan nilai dari persentil 39 dari histogram berikut. Interval pertama 65,5 sampai 70,5 dengan frekuensi 3. Interval kedua dengan batas 70,5 sampai 75,5 dengan frekuensi 9. Dan seterusnya pada interval yang terakhir yaitu dari 90,5 sampai 95,5 dengan frekuensi 4. Kita cari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Yaitu 3, tingginya 3, 12, dari mana 12? 3 ditambah 9. Kemudian 20, dari mana 20? 12 ditambah 8. 27, dari mana? 20 ditambah 7. Paham ya? Sehingga jumlah total datanya ada 41 atau N sama dengan 41. Dengan demikian, P39 pada data 39 per 100 dikalikan N, hasilnya adalah 15,99. 15,99 terletak pada interval ketiga.
Berarti ini merupakan kelas dari P39. Oke, dengan demikian tepi bawahnya dari P39 adalah 75,5 dengan frekuensi kumulatif sebelum sama dengan 12 dan frekuensi pada P39 sama dengan 8 dan panjangnya adalah 5. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu P39 sama dengan TB P39 ditambah 39/100 dikalikan N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dan dibagi frekuensi pada dikalikan dengan panjangnya. Diperoleh P39 sama dengan 75,5 ditambah 15,9 dikurangi 12 dibagi 8 dikalikan 5. Sehingga hasil perhitungannya adalah P39 sama dengan 75,5 ditambah 2,49 diperoleh 77,99. Kesimpulannya persentil 39 sama dengan 77,99. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yaitu aplikasi ukuran letak data. Aplikasi ini berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada prinsipnya, rumus median, kuartil, desil, dan persentil adalah sama, yaitu dengan memperhatikan data yang diurutkan dan memanfaatkan frekuensi kumulatif. Dimisalkan pada rumus kuartil, yaitu Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1/4 N dikurangi FK Q1 dibagi F Q1 dikalikan panjangnya. Kemudian kita misalkan Q1 adalah X dan I/4N adalah N besar. Sehingga X sama dengan TB ditambah N besar dikurangi FK dibagi F dikalikan P. Rumus inilah yang nanti akan kita pakai untuk aplikasi ukuran letak data. Sehingga pada prinsipnya rumus ini sama dengan rumus kuartil, kemudian desil, persentil, dan median. Paham ya? Kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang pertama. Dari tabel berikut merupakan hasil penilaian harian pertama matematika wajib dari kelas 12 MIPA 3 dan 12 MIPA 4. Jika KKM-nya adalah 73 di sini, tentukan banyaknya siswa yang tuntas. Kemudian yang B, nilai terendah dari siswa yang tuntas. Oke, kita bahas pada halaman berikutnya. Kita jawab pertanyaan yang pertama, yaitu banyaknya siswa yang tuntas. Dari tabel yang telah diketahui, kita jawab. Kita cari terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya, yaitu 2, 5, 10, 19, 30, 44, 52, 55, dan 60. Berarti peserta PH1 sebanyak 60 siswa. Karena KKM-nya sama dengan 73, maka siswa yang tidak tuntas otomatis nilainya PH1 kurang dari 73. Kemudian 73 terletak di mana? Terletak di kelas 70 sampai 74. Dan TB-nya sama dengan 69,5
FK-nya adalah 30, F-nya 14, dan panjang kelasnya adalah 5. Kita cari banyaknya siswa yang tidak tuntas terlebih dahulu, yaitu nilainya kurang dari 73. Dengan rumus X sama dengan TB ditambah N dikurangi FK dibagi F kalikan P kurang dari 73. Karena kita akan mencari yang tidak tuntas terlebih dahulu. Kita masukkan, TB-nya adalah 69,5, N adalah yang kita cari, FK-nya 30, F-nya adalah 14, dan P-nya adalah 5. Nilai ini kurang dari 73 karena kita mencari banyaknya siswa yang tidak tuntas. Kemudian kita cari N dikurangi 30 dibagi 14 dikalikan 5 kurang dari 73 dikurangi 69,5. Ini kita pindahkan terlebih dahulu. Kemudian N dikurangi 30 kurang dari 35 dikalikan 14 dibagi 5. 14 dibagi 5 dari sini kita pindah ruas. Perkalian menjadi pembagian, sedangkan pembagi menjadi perkalian. Paham ya? Dengan demikian, N-30 sama dengan 9,8. Dan N-nya kurang dari 9,8 ditambah 30. Sehingga N kurang dari 39,8. N kurang dari 39,8. Ini bukan pembulatan, tetapi kita disuruh mencari bilangan bulatnya. Berapakah bilangan bulat yang kurang dari 39,8? Yaitu N-nya adalah 39. Kita cari bilangan bulatnya. Oke. Dengan demikian, banyaknya siswa yang tidak tuntas adalah 39 siswa. Maka banyaknya siswa yang tuntas adalah 60 dikurangi 39 sama dengan 21 siswa. Jadi ini tuntas sama dengan ini 8 tambah 8 16, sisanya diambil dari sini. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Kemudian kita bahas soal yang kedua, yaitu mencari nilai terendah dari siswa yang tuntas. Sebelumnya, coba Anda lihat tombol merah di bawah video. Di sana ada tulisan subscribe. Masihkah berwarna merah? Kalau masih berwarna merah, kami mengharapkan Anda segera menekannya sehingga berubah warna. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga ilmu Anda bermanfaat dan barokah dan selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Bagi Anda yang belum subscribe, kami tetap mengharapkan Anda segera subscribe. Saya tunggu untuk Anda menekan tombol merah tadi. Oke, kita lanjutkan. Dari tabel ini tadi diketahui, kemudian frekuensi kumulatifnya juga sudah diketahui. Kemudian, karena banyaknya siswa yang tidak tuntas adalah 39, maka nilai pH 1 terendah adalah data ke-40 atau X40. Yaitu pada interval 70 sampai 74 merupakan letak dari data ke-40. Dengan TB-nya sama dengan 69,5, FK-nya 30, F-nya 14, dan P-nya adalah 5. Kita masukkan,
X sama dengan TB ditambah N dikurangi FK dibagi F dikalikan P. Maka X40 sama dengan 69,5 ditambah 40 dikurangi 30 dibagi 14 dikalikan 5. Maka diperoleh X40 sama dengan 69,5 ditambah 10 per 14 dikalikan 5. Diperoleh X40 sama dengan 69,5 ditambah 3,57. Maka X40 sama dengan 73,07. Kesimpulannya, siswa yang tuntas, yaitu 21 siswa tadi, nilai terendahnya adalah 73,07. Paham ya? Lanjut. Contoh kedua. Pada pendaftaran Bintara TNI, jika seleksi pertama adalah tinggi badan minimal 165 cm, akan diambil 50 calon bintara dari pendaftaran awal. Tentukan tinggi badan terpendek dari 50 calon yang lolos pada seleksi pertama. Dengan tabel, tinggi badan 165 sampai 167 sebanyak 35 peserta. 168 sampai 170 21 peserta. 171 sampai 173 13 peserta. Dan 174 sampai 176 ada 7 peserta. Kita jawab. Langkah pertama kita mencari frekuensi kumulatifnya, yaitu 35, 56, 69, dan 76. Artinya peserta seleksi pertama sebanyak 76 peserta. Jumlah pendaftar sama dengan 76. Yang diterima seleksi pertama adalah 50 calon. Yang tidak lolos berarti 26 calon. Maka 50 calon yang diterima, yang terpendek adalah data ke-27. Paham nggak ini? Paham ya? Dari 76 peserta, 26 peserta tidak lolos. Berarti data ke-27 sampai 76 lolos karena tingginya yang termasuk kriteria. Maka data yang terpendek merupakan data dari 27. Oke, kita cari. Maka data 27 terletak pada interval pertama. Karena di sini merupakan peserta dengan urut pertama sampai urut ke 35. Dengan TB sama dengan 164,5. Kemudian FK-nya 0 karena tidak ada frekuensi kumulatif sebelum, berarti 0. Sedangkan F-nya 35 dan panjangnya adalah panjang kelas maksudnya. Panjang kelasnya adalah 3. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. X sama dengan TB ditambah N dikurangi FK dibagi F dikalikan P. Diperoleh X27 atau data ke-27 sama dengan 164,5 ditambah 27 dikurangi 0 dibagi 35 dikalikan 3. Maka X27 sama dengan 164,5 ditambah 81 dibagi 36. Diperoleh 164,5 ditambah 2,31 sama dengan 166,81 cm.
kesimpulannya, dari calon siswa yang diterima yaitu 50 calon, maka yang terpendek tinggi badannya adalah 166,81 cm. Paham ya? Kita lanjutkan. Setelah kalian mempelajari materi-materi di atas, dan untuk mempertegas pemahaman Anda, saya kasih tugas, kemudian tugas kalian kerjakan dan dikirim ke Google Classroom kelas kalian dengan kode yang sudah saya bagikan. Oke, yang pertama, tentukan nilai persentil pertama dan persentil terakhir dari histogram berikut. Interval pertama dari 65,5 sampai 70,5 dengan frekuensi 2. Interval kedua dari 70,5 sampai 75,5 dengan frekuensi 4. Interval ketiga dari 75,5 sampai 80,5 dengan frekuensi 9. Dan seterusnya sampai pada interval yang terakhir, yaitu dari 90,5 sampai 95,5 dengan frekuensi 7. Soal yang kedua, dari daftar distribusi frekuensi penilaian harian di samping, diketahui KKM-nya adalah 83. Hitunglah banyaknya siswa yang tuntas. 83 ada di sini. Paham ya? Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Saya hanya bisa berdoa semoga ilmu kalian bermanfaat dan barokah. Namun jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan sangat terima kasih. Dan bagi Anda yang belum, untuk segera subscribe karena kami mengharapkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.